Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Priyanka Nata Permana dalam media pembelajaran hukum. Ya, untuk kali ini saya akan membahas dan menjelaskan perihal hukum acara pidana bagian yang ke-1 atau series yang pertama, dan nanti akan ada seri-seri yang selanjutnya juga yang masih membahas tentang materi hukum acara pidana. Ya, semoga materi kali ini berkenaan dengan hukum acara pidana bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk yang pertama kali pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan istilah terkait dengan hukum acara pidana di berbagai negara, termasuk juga saya akan menjelaskan bagaimana pengertian hukum acara pidana menurut berbagai pandangan ahli, dan nanti kita lihat sendiri bagaimana hukum acara pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Adapun tujuan pembelajaran berkenaan dengan materi ini ada dua, ya. Semoga nanti teman-teman semua mampu menjelaskan bagaimana istilah-istilah yang ada dalam hukum acara pidana, termasuk juga nanti mampu menjelaskan bagaimana pengertian dari hukum acara pidana itu sendiri. Ya, untuk yang pertama kita akan lihat bagaimana istilah hukum acara pidana di negara lain. Ya, yang pertama kita lihat dalam di negara Belanda. Ya, menurut bahasa Belanda, hukum acara pidana itu disebut sebagai strafvordering, ya, atau hukum tuntutan pidana, gitu ya. Sementara kalau di Inggris disebut sebagai criminal procedure law, ya. Kemudian di Perancis menyebutkan istilah hukum acara pidana ini sebagai code de instruction criminal. Kemudian di Amerika sendiri, Amerika Serikat menyebutkan hukum acara pidana sebagai criminal procedure rules, ya. Nah, Indonesia sendiri melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut juga sebagai karya bangsa Indonesia, menyebutkan melalui pasal 285 itu undang-undang itu sendiri dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, di Indonesia memang kan disebut sebagai hukum acara pidana, dan Undang-Undang 8 tahun 1901 di bagian terakhirnya, ya, pasal 285 menyebutkan undang-undang ini sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pengertian hukum acara pidana, ya. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada ruang lingkup hukum pidana dalam arti yang luas, ya. Jadi kalau kita lihat hukum pidana dalam konteks atau arti yang lebih luas, bisa dikatakan hukum pidana material, ya, atau hukum pidana substantif, ya. Hukum pidana substantif, hukum pidana material atau substantif ini kan pada pokoknya kan berisikan tentang uraian delik, ya, atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, ya, yang berisi ancaman pidana, termasuk juga peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, ya, termasuk juga petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan juga aturan tentang pemidanaan serta mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Ya, yang kedua, kalau kita lihat lagi hukum pidana dalam arti luas, ya hukum acara pidana itu sendiri, ya, atau disebut dengan hukum pidana formil. Ya, apa itu hukum pidana formil? Kita coba lihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan istilah KUHAP. Ya, memang kalau kita lihat di dalam ketentuan KUHAP, ya,
Di sana memang tidak memberikan pengertian secara resmi, ya, apa itu hukum acara pidana, tidak ada, ya. Tetapi KUHP memberikan, ya, pengertian-pengertian atau bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu sendiri, ya. Di dalam ketentuan umum, mulai dari proses masuknya perkara itu, ya, mulai dari tahap penyelidikan, dijelaskan di sana apa, tahap penyidikan, termasuk apa itu upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, ya, sampai pada tahap penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan, putusan, upaya hukum, dan seterusnya. Ya, jadi memang KUHP tidak memberikan pengertian secara resmi apa itu hukum acara pidana, tetapi KUHP memberikan pengertian bagian-bagian dari hukum acara pidana itu sendiri. Ya, karena KUHP tidak menjelaskan, ya, tidak memberikan pengertian apa itu hukum acara pidana, maka kita lihat bagaimana pengertian atau yang dimaksud hukum acara pidana itu dari pandangan berbagai ahli yang ada melalui berbagai referensi. Ya. Nah, untuk yang pertama kali kita lihat di sini bagaimana arti hukum acara pidana dari terminologi bahasa. Ya, di sini kita lihat dari Kamus Hukum R. Subekti, ya, tahun 2003. Di sana disebutkan hukum acara pidana merupakan keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana, ya, dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan, ya, dalam hal terjadinya suatu pelanggaran. Ya, jadi maksud dari definisi ini hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Ya. Kemudian atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran. Ya, jadi disebutkan juga di sini adalah hak negara untuk menegakkan, ya, atau juga menghukum, ya, apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Ya, nah ini bisa kita lihat pengertian hukum acara pidana secara terminologi bahasa. Ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan, ya, atau pendapat para ahli. Yang pertama saya ambil di sini menurut ahli Prof. Mulyatno, ya. Prof. Mulyatno mengatakan di sini dalam bukunya Hukum Acara Pidana, ya, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ya, jadi hukum acara ini bagian dari hukum, bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, ya, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang merupakan suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, ya, dan dipersangkakan bahwa orang tersebut telah melakukan delik tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, dari pandangan beliau, Prof. Mulyatno, singkatnya itu hukum acara pidana itu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Ya, jadi pada prinsipnya ketika ada pelanggaran terhadap hukum pidana material, maka tugas hukum acara pidana lah, ya, yang mengatur bagaimana melaksanakan, mempertahankan atau menegakkan hukum pidana material tersebut. Ya, karena hukum acara pidana ini mengatur dengan cara apa, prosedur macam apa tadi, ya, ancaman pidana itu bisa dilaksanakan. Ya, melalui prosedur-prosedur yang disebutkan oleh KUHP tadi, kan, seperti itu. Ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian ada proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ada putusan, bahkan ada upaya hukum sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap dan nanti bisa dieksekusi, ya, misalnya putusannya penjatuhan pidana dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor. Ya.
Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan atau pendapat ahli hukum ya. Selanjutnya bagaimana pengertian hukum acara pidana menurut pandangan dari Van Bemmelen ya. Van Bemmelen dalam bukunya Strafvordering ya, di sana disebutkan ilmu hukum acara pidana itu merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara ya, yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana. Ya, jadi ketika hukum pidana ini sudah ada pelanggaran terhadap hukum pidana kan harus ada nih aturan main bagaimana cara menegakkan ya hukum pidana tadi, maka diciptakanlah oleh negara peraturan hukum acara pidana. Ya, kemudian disebutkan di sini yang pertama negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Ya, negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang perlu, menangkap si pembuat, dan kalau perlu, menahannya. Ya. Nah, ini kan ketentuan yang nomor 1, 2, 3 ini kan bagian dari proses penyidikan ya yang dilakukan oleh penyidik ya dalam mengungkap suatu kebenaran ya. Bila mana perlu termasuk juga melakukan upaya paksa nih kata Van Bemmelen ya, melakukan penangkapan atau bila mana perlu melakukan penahanan. Kemudian yang keempat di sini disebutkan ya, termasuk juga mengumpulkan bahan-bahan bukti yang diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. Nah, poin keempat ini bagaimana mengumpulkan bukti-bukti tadi, ya, bisa melakukan penggeledahan dalam rangka mencari menemukan barang bukti, alat bukti, ya, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli, melakukan penyitaan, ya, terhadap benda atau barang yang ada hubungannya dengan perkara pidana, yang mana nanti setelah didapat bukti-bukti atau alat bukti tadi, maka dilakukanlah penuntutan oleh kejaksaan, ya, dilimpahkan oleh kepada hakim, ya, untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan. Kemudian yang kelima di sini disebutkan hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Nah, jadi poin kelima ini sampai dia pada tahap pemeriksaan ya di persidangan yang mana setelah dari proses pemeriksaan pembuktian di persidangan melalui pemeriksaan saksi, ahli, ya, konfirmasi terhadap barang bukti yang ada, ya, maka kemudian hakimlah ya selanjutnya memutuskan apakah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ya terbukti atau tidak. Ya, kalau terbukti maka terhadap terdakwa bisa dijatuhkan pidana atau sanksi tindakan tata tertib. Ya, kalau tidak terbukti ya maka konsekuensinya ya terdakwa harus dibebaskan kan seperti itu. Kemudian yang keenam di sini disebutkan termasuk juga hukum acara pidana itu upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. Ya, artinya ini terkait dengan upaya hukum ya terhadap putusan hakim. Artinya ada hak di sini bagi terdakwa atau penuntut umum untuk melakukan upaya hukum ya atas putusan tersebut. Artinya dia keberatan atau tidak terima atas putusan hakim yang dijatuhkan. Ya. Dan yang keempat, akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Nah, ini berbicara eksekusi ya, pelaksanaan putusan. Ya. Nah, ini tadi sekiranya pengertian hukum acara pidana menurut Van Bemmelen dalam bukunya Strafvordering. Kemudian kita lihat bagaimana hukum acara pidana ini dalam pandangan Pompe dan Simon. Ya, Pompe di sini dalam bukunya Handbook van het Nederlands Strafrecht, ya di sana disebutkan hukum acara pidana adalah sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma. Jadi ada kata-kata pidana itu seharusnya menjelma. Artinya apa? Ya, ya kalau ada seseorang melakukan perbuatan pidana dan di sana disebutkan ancaman pidananya apa, ya maka harus dilakukan, harus ditegakkan dong. Kan seperti itu hukum pidana tadi. Dia menjelma. Ya, menjelma artinya kalau ancaman pidana penjara ya seseorang yang melanggar
hukum pidana itu ya harus dipidana, ya kan seperti itu. Yang selanjutnya di sini Simons dalam bukunya di sini disebutkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Ya, singkatnya itu ya negara melalui alatnya, ya melalui alatnya ini kan bisa penyidik, kepolisian, penuntut umum dan hakim, ya untuk menjatuhkan pidana, ya mempidana, menjatuhkan pidana bila mana ada suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. Ya, nah ini menurut pandangan dari Pompe dan Simons. Selanjutnya kita lihat bagaimana menurut pandangan dari Van Hattum dan Satoksit Kertanegara. Ya. Nah, Van Hattum di sana menyebutkan hukum pidana formil ini adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Ya, hukum pidana itu kan bersifat abstrak ya. Dia mengatur misalnya barang siapa merampas nyawa orang lain, ya diancam dengan pidana maksimal 15 tahun misalnya. Ini kan norma yang bersifat abstrak ya. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ya seseorang meninggal dunia dilakukan dengan sengaja misalnya saja, maka harus menjelma tadi ya harus diberlakukan aturan tersebut. Bagaimana cara memperlakukannya? Maka diperlukanlah ya hukum acara pidana yang mengatur bagaimana cara ya hukum pidana yang bersifat abstrak itu diberlakukan secara nyata. Nah, ini ada korelasinya dengan pengertian hukum acara pidana menurut pandangan Satoksit Kertanegara. Ya, di sana Satoksit mengatakan lebih simpel lagi menurut beliau ini mengatakan bahwa hukum acara pidana ini sebagai hukum pidana dalam arti konkret ya yang mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstrakto dibawa ke dalam suatu in konkreto. Dalam bukunya hukum pidana ini ya, hukum pidana 1 disebutkan itu. Jadi hukum acara pidana itu sebagai dalam arti bagaimana menegakkan hukum pidana yang in abstrakto tadi, yang bersifat abstrak tadi ya, kemudian menjelma dibawa menjadi ke dalam suatu in concreto ya, jadi menjelma dia secara nyata ya. Nah, ini menurut pandangan dari Van Hattum dan Satoksit Kertanegara berkenaan dengan apa itu pengertian hukum acara pidana ya, bagaimana menegakkan hukum pidana dalam in abstrakto menjadi in concreto. Nah, singkatnya demikian. Kemudian coba kita lihat lagi bagaimana pengertian hukum acara pidana ini menurut Prof. Bambang Purnomo dalam bukunya Pola Dasar dan Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, ya halaman 25. Nah, Prof. Bambang Purnomo ini memberikan 3 tingkatan ya, memberikan 3 tingkatan berkenaan pengertian hukum acara pidana. Ya, tingkatan yang pertama hukum acara pidana dalam arti sempit, ya. Yang kedua, hukum acara pidana dalam arti yang luas, dan yang ketiga, pengertian hukum acara pidana dalam arti yang makin diperluas lagi. Ya, coba kita lihat yang dimaksud oleh Prof. Bambang ini dalam arti sempitnya. Ya, dalam arti sempit, Prof. Bambang mengatakan hukum acara pidana itu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Ya, jadi menurut beliau dalam arti yang sempit ini hukum acara pidana ini berkenaan dengan peraturan hukum berkenaan dengan yang mengatur prosedur ya. Prosedur bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, bagaimana hakim menjatuhkan putusan dan sampai pada tahap eksekusi putusan hakim. Nah, ini dalam konteks yang sempit tadi. Nah, dalam arti yang lebih luas, ya, Prof. Bambang mengatakan
Hukum acara pidana ini termasuk juga loh peraturan hukum tentang susunan peradilan, ya, susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya. Sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana. Ya, makanya kemudian ada undang-undang misalnya yang mengatur tentang yang dimaksud oleh Prof. Bambang ini, ada undang-undang hukum acara kehakiman, undang-undang peradilan umum, kan seperti itu ya. Yang isinya juga mengatur tentang bagaimana susunan peradilan, wewenang pengadilan, ya, kan seperti itu. Termasuk juga misalnya kita lihat pengertian hukum acara pidana dalam arti yang makin diperluas menurut Prof. Bambang ini, di mana hukum acara pidana itu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ya, bagaimana ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana. Ya, jadi menurut beliau ini lebih luas lagi nih, ya, arti dari hukum acara pidana tadi. Karena hukum acara pidana juga berbicara tentang bagaimana alternatif jenis pidana yang bisa dijatuhkan, ya, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan penyelenggaraan peradilan pidana, ya, sejak awal sampai dengan menjalani pidana yang tadi sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana. Nah, ini menurut pandangan dari Prof. Bambang Purnomo berkenaan dengan 3 tingkatan pengertian hukum acara pidana. Ya. Nah, dari berbagai pandangan para ahli tadi, termasuk juga ketentuan yang ada di dalam KUHP yang tidak mengatur secara resmi, ya, pengertian hukum acara pidana, maka di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana itu merupakan keseluruhan aturan hukum yang berlaku, ya, sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana, ya, baik yang mengatur tentang kewenangan institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya dalam rangka menegakkan hukum pidana material yang meliputi. Jadi meliputi tahap-tahapnya nih, meliputi laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pidana. Ya, jadi dari berbagai pandangan ahli kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hukum acara pidana yang seperti saya sampaikan tadi, ya, keseluruhan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana, ya, baik yang mengatur tentang kewenangan institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya dalam rangka menegakkan hukum pidana material, ya, menegakkan hukum pidana material, kemudian berbicara tentang step-stepnya, ya, laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan, upaya hukum, sampai dengan pelaksanaan putusan pidana. Nah, itu jadi dapat kita simpulkan pengertian hukum acara pidana. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat memang ketentuan dalam kalau kita lihat mekanisme hukum acara pidana ini kan diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ya, yang merupakan karya mahakarya bangsa Indonesia ketika itu, ya, karena kita berhasil membuat hukum acara pidana kita sendiri, ya, berbeda dengan KUHP, kan seperti itu, ya, hukum acara pidana kita buat sendiri, negara kita buat sendiri, yang diundangkan tahun 1981, ya. Nah, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini terdapat setidaknya 22 bab, ya, 22 bab dan 286 pasal, ya. Meskipun kalau kita lihat dalam perkembangan dan melihat dinamika sekarang, apalagi terjadi ada pandemi, ya, maka memang ketentuan hukum acara pidana ini perlu ada
pembaharuan, ya, menyikapi perkembangan dan dinamika masyarakat, ya, apalagi sekarang perkembangan elektronik, teknologi yang semakin maju, maka juga KUHP harusnya perlu dilakukan pembaharuan, ya, karena dalam praktek sekarang sudah muncul misalnya berbagai peraturan Mahkamah Agung yang mengatur bagaimana persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Nah, KUHP belum mengatur, tapi kan kemudian harus ada kan mekanisme prosedur pemeriksaan perkara pidana, persidangan perkara pidana secara elektronik di era pandemi ini. Maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di dalam ketentuan KUHP, ya, setidaknya di sana ada 22 bab, 286 pasal. Ya, bab pertama mengatur tentang ketentuan umum. Di sana menjelaskan nanti apa itu pengertian dari misalnya penyelidikan apa, penyelidik apa, penyidikan apa, penyidik itu apa, ya, penyitaan, penangkapan, penahanan dan seterusnya. Ya, berkenaan dengan pengertian-pengertian yang ada di dalam KUHP, istilah-istilah yang ada di dalam KUHP diartikan di sana. Termasuk juga bab kedua ruang lingkup berlakunya undang-undang, kemudian dasar peradilan, ya, kemudian masuk ke tahap bab 4-nya berbicara tentang penyidikan dan penuntut umum, kemudian bab 5 berbicara tentang upaya paksa, ya, mulai dari penangkapan, bagaimana prosedur penangkapan yang sesuai hukumnya, kemudian bagaimana penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Ya. Kemudian bab 6 berbicara tersangka dan terdakwa, bab 7 berbicara bantuan hukum. Jadi ada kewajiban bagi aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, ya, untuk menyiapkan, memberikan bantuan hukum, ya, menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa, ya, dalam hal misalnya terdakwa tidak mampu atau yang bersangkutan diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau hukuman mati, kan seperti itu. Maka di sini diatur tentang bantuan hukum. Kemudian bab 8 berbicara tentang berita acara, ya, kemudian bab 9 sumpah atau janji, kemudian bab 10 wewenang pengadilan untuk mengadili. Ya, ini berbicara berkenaan dengan bagaimana cara menentukan kompetensi relatif bagi suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. Ya. Kemudian bab 11 ada koneksitas. Nah, di sini juga mengatur bagaimana ketika ada suatu perbuatan pidana yang mana pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masyarakat sipil dan militer, ya, maka ada peradilan koneksitas. Nah, ini juga diatur oleh KUHP. Kemudian bab 12 berbicara tentang ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Kemudian bab tadi itu bab 7 berbicara tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Maka bab 8 bab 12 tadi ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian bab 13 berbicara tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Ya, jadi pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana dia bisa meminta ganti rugi dalam perkara pidananya. Tapi memang masih ada kendala terbatasnya nilai ganti rugi yang bisa dituntut hanya sebatas kerugian material saja. Kemudian bab 14 berbicara tentang penyidikan, bab 15 berbicara tentang penuntutan, kemudian bab 16 berbicara tentang pemeriksaan sidang pengadilan. Ya, berbicara tentang pemeriksaan sidang pengadilan ini nanti akan diatur di sana, karena menurut KUHP itu kan ada 3 acara pemeriksaannya, ya, ada acara pemeriksaan biasa, kemudian singkat dan cepat diatur di dalam bab 16. Kemudian ada bab tentang upaya hukum biasa seperti upaya hukum banding, ya, kemudian kasasi, termasuk juga perlawanan itu bagian dari upaya hukum biasa. Kemudian upaya hukum luar biasa, ya. Kemudian bab 19 mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, ini
bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan itu, prosedurnya bagaimana, ya, diatur dalam bab 19. Kemudian bab 20 berbicara tentang pengawasan, pengamatan, pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi ada istilah hakim wasmat, ya, hakim yang melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pemidanaan yang dilakukan, misalnya melakukan pengawasan, pengamatan di lembaga pemasyarakatan, ya, atas pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Kemudian bab 21 berbicara tentang ketentuan peralihan, dan bab 22 berbicara tentang ketentuan penutup. Nah, oleh karena negara kita sudah mengatur bagaimana menegakkan hukum pidana tadi, ya, yang bersifat in abstrakto menjadi in concreto, maka bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, termasuk juga jaksa penuntut umum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan, dan hakim yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, maka tidak boleh, ya, menjalankan semaunya dalam menjalankan hukum acara pidana, ya, tetapi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk juga peraturan-peraturan atau peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan hukum acara pidana. Ya, jadi pada prinsipnya penegakan hukum yang dilakukan harus dilakukan secara due process of law. Ya, untuk materi pembahasan kita berkenaan dengan istilah dan pengertian hukum acara pidana, saya cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan di seri yang kedua dengan pembahasan yang materi yang lain, tapi masih juga seputar dengan hukum acara pidana. Ya, di sini sebelum saya akhiri ada adagium mengatakan quid sine leges moribus. Ya, apalah arti suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu perlu kiranya ada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum, ya, dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam media pembelajaran hukum bersama saya, Wahyu Priyanka Nata Permana. Kali ini masih dalam seri hukum acara pidana bagian yang kedua. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang fungsi dan tujuan hukum acara pidana, dan yang kedua saya akan berbicara tentang bagaimana hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Ya, semoga kali ini pembahasan berkenaan dengan fungsi, tujuan, serta hubungan antara hukum acara pidana dengan hukum pidana dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, tujuan pembelajaran terkait materi hari ini, saya harapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi hukum acara pidana, ya, seperti ada fungsi represif, fungsi preventif, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana tujuan dari hukum acara pidana, serta yang ketiga, mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan bagaimana hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana. Ya. Nah, kita mulai. Yang pertama berkenaan dengan fungsi hukum acara pidana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada setidaknya dua fungsi hukum acara pidana. Ya, yang pertama fungsi represif, dan yang kedua adalah fungsi preventif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa fungsi hukum acara pidana dalam fungsinya yang bersifat represif. Ya, hukum acara pidana tentunya berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Ya, ketika hukum acara pidana itu berfungsi untuk melaksanakan
dan menegakkan hukum pidana, yang dari abstrakto hukum pidana itu menjadi in concreto, maka itu bisa dikatakan sebagai fungsi represif dari hukum acara pidana. Ya, yang artinya jika ada perbuatan, ya, jika ada perbuatan atau tindakan seseorang yang tergolong merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, ya, atau merupakan perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus diproses, ya, harus diproses sesuai dengan ketentuan yang dapat yang ada di dalam hukum pidana dan dapat diterapkan. Nah, ketentuan hukum pidana yang ditegakkan melalui hukum acara pidana itulah yang dikatakan sebagai fungsi represif. Ya, jadi misalnya ada orang mengambil barang milik orang lain tanpa hak, misalnya ya, secara melawan hukum, maka orang yang mengambil barang orang lain tersebut, ya, ketika korban tidak terima dan melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian, maka kemudian polisi harus memproses, ya, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah, proses ini tadi, ya, itu dikatakan sebagai fungsi menegakkan hukum pidana dan merupakan fungsi represif, ya, dari hukum acara pidana. Nah, itu yang dikatakan sebagai fungsi represif. Ya, yang kedua, hukum acara pidana dalam fungsinya yang bersifat preventif. Ya, di samping represif tadi, hukum acara pidana juga memiliki fungsi preventif. Tentunya berfungsi preventif ini maksudnya adalah hukum acara pidana juga bermaksud untuk mencegah, ya, berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Ya. Nah, fungsi ini bisa dilihat ketika hukum acara pidana itu dilaksanakan, dioperasionalkan dalam criminal justice system, ya, atau sistem peradilan pidana, sehingga orang lain akan berhitung untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Ya, misalnya ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan, misalnya saja. Ya, kemudian orang korban itu melaporkan kepada kepolisian, kemudian diproses kasus tersebut, ya, dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan, kemudian disidang, ya, kemudian putusannya berkekuatan hukum tetap, divonis yang bersangkutan menjalani pidana di lapas. Nah, hukum acara pidana itu sudah dioperasionalkan. Nah, bagi tersangkanya sendiri, ya, tentunya diharapkan yang bersangkutan jera, ya, karena sudah dilakukan penangkapan, ditahan, bahkan divonis oleh hakim, dipidana penjara misalnya, kemudian menjalankan proses pemidanaan tadi, menjalankan pidana penjara misalnya di lapas, ini kan yang bersangkutan sudah menjalani proses ini kan, tentunya diharapkan, ya, dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, ya, dia akan berpikir ulang untuk melakukan penganiayaan lagi atau melakukan perbuatan pidana yang lain, ya, itu bagi diri tersangka, terdakwa, terpidana yang menjalani proses peradilan tadi, ya. Bagi orang lain yang di luar, yang tidak diproses misalnya, ya, dia bukan bagian dari misalnya bukan pelapor, bukan terlapor, ya, misalnya, ya, dia hanya masyarakat umum yang melihat proses itu. Tentunya kan diharapkan juga, wah, ngeri juga nih, ya, kalau sampai tersangkut proses kasus pidana, ya, maka orang lain juga akan melihat proses tersebut dan tentunya akan berpikir ulang, ya, ketika mau melakukan suatu perbuatan pidana. Tentunya inilah harapan dari hukum acara pidana yang fungsinya bersifat preventif. Ya, tujuannya untuk mencegah, mengurangi tingkat kejahatan. Ya, baik bagi tersangka, terdakwa, terpidana yang sudah menjalani proses peradilan pidana, maupun bagi masyarakat umum, ya, yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana, tapi dia berpikir ulang, ya, untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Ya, jadi itu dia dua fungsi dari hukum acara pidana. Yang pertama berfungsi represif dan yang kedua memiliki fungsi preventif. Ya. Kemudian kita setelah mengetahui fungsi hukum acara pidana, maka kita akan lihat
apa sih tujuan dari hukum acara pidana. Ya, kalau kita lihat dalam pedoman pelaksana KUHP, ya, di sana disebutkan bisa dilihatlah ya di sana tersebut tujuan hukum acara pidana, ya, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, ini saya sengaja bold ya, karena ini menjadi bagian yang penting ya dalam proses penegakan hukum pidana, dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tentunya untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ya. Nah, yang dimaksud kebenaran material itu ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Ya, jadi ini tujuan hukum acara pidana menurut pedoman pelaksana KUHP. Ya, nah dari uraian tujuan hukum acara pidana yang dimaksud dari pedoman pelaksanaan KUHP ini, kita bisa rinci lebih lanjut ya. Setidaknya ada 3 hal yang penting dari uraian yang disampaikan dalam pedoman pelaksana tadi ya. Yang pertama yang menjadi penting dari tujuan hukum acara pidana yakni suatu kebenaran material. Ya, tentunya kebenaran material ini kan bisa cari melalui berbagai alat bukti yang ada dan barang bukti juga kan seperti itu ya. Suatu kebenaran material ini yakni kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan jujur ya. Jadi dalam proses mencari menemukan kebenaran material itu harus dilakukan secara jujur dan tepat ya, melalui alat bukti yang sah kan seperti itu. Dan yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Ya, jadi proses pencarian alat bukti tadi dalam rangka untuk menentukan subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud tentunya ya siapa pelakunya kan gitu ya. Dimulai dari seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka harus ada bukti permulaan yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Tentunya adanya 2 alat bukti yang sah. Ya, jadi ada 2 alat bukti dan alat bukti diperoleh dengan cara yang sah. Kan seperti itu, ya. Sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian naik lagi statusnya sebagai terdakwa, ketika berkasnya sudah dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke pengadilan, maka kan statusnya berubah menjadi terdakwa. Maka yang bersangkutan kemudian didakwakanlah oleh penuntut umum ya terkait dengan dakwaan melakukan suatu tindak pidana tertentu. Nah, ini setidaknya tujuan yang kedua kalau kita lihat dari gambaran dalam pedoman pelaksanaan KUHP tadi ya. Dan yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwakan tersebut. Ya, jadi yang ketiga, tujuan hukum acara pidana itu tentunya proses pembuktian, ya, proses pemeriksaan dalam suatu persidangan, ya, di pengadilan, ya, yang mana kemudian dari proses persidangan tadi ada proses pemeriksaan, pembuktian, ya, terhadap saksi, ahli, terdakwa maupun mencocokkan dengan barang bukti yang ada atau alat bukti yang ada, barulah kemudian hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Ya, apakah terbukti, ya, atau misalnya terdakwa lepas onslaught van rechtvervolging, ya, atau misalnya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau vrijspraak. Nah, ini setidaknya kalau kita rinci bagaimana
tujuan hukum acara pidana ya. Yang ini dimaksud ini rumusan tujuan hukum acara pidana apabila dirinci tadi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tujuan hukum acara pidana menurut Van Bemmelen ya, setidaknya ada 3 juga ya. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran material ya, mencari dan menemukan kebenaran material. Dan yang kedua, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan ya, dan memberikan putusan oleh hakim ya. Jadi proses pencarian dan menemukan kebenaran material ini kan prosesnya kan melalui tingkat penyelidikan, penyidikan, kemudian ada proses pra penuntutan di sana ya. Jaksa penuntut umum mencermati ya BAP penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Ketika belum lengkap maka berkasnya dikembalikan, kemudian disertai petunjuk ya yang dilakukan oleh penuntut umum kepada penyidik agar segera melengkapi petunjuk itu, kemudian berproses lagi. Ini kan sebagai bentuk pencarian sebetulnya kebenaran material tadi. Kemudian ketika berkas sudah lengkap dilimpahkan ke pengadilan, maka masuklah tujuan yang kedua ini, melakukan proses penuntutan dan pemeriksaan. Ya, apakah dari keterangan-keterangan yang saksi sampaikan, pendapat ahli yang disampaikan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang lain, misalnya alat bukti surat dan barang bukti yang ada, ya, maka kemudian hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Ya, ini hampir sama kalau kita lihat sebetulnya apa yang diuraikan dalam tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan tadi ya, pedoman pelaksanaan KUHP. Ya. Dan yang ketiga, tentunya di sini tujuan hukum acara pidana adalah pelaksanaan putusan hakim ya, atau eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan itu harus dilaksanakan. Ya, peran jaksa selaku eksekutor sangat penting dalam pelaksanaan putusan hakim itu. Ya, nah ini bisa kita lihat dalam bukunya Van Bemmelen, Straf for Drink. Nah, selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut, memang di sini kalau saya lihat memang tujuan mencari dan menemukan kebenaran material itu menjadi penting. Ya, karena mencari dan menemukan kebenaran material sesungguhnya ini menjadi tumpuan dari kedua tujuan yang lain. Ya, jadi tujuan yang pertama mencari dan menemukan kebenaran material ini menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana. Ya, karena setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti yang ada, ya, dari barang bukti, ya, maka kemudian hakim akan sampai kepada putusan apakah mempidana terdakwa. Ya, kalau mempidana kan berarti dakwaan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa itu terbukti. Ya, tentunya ketika surat dakwaan terbukti, ya terdakwa akan dijatuhkan pidana. Ya, entah sanksi penjara, entah pidana denda, atau bisa juga dijatuhkan sanksi tindakan, kan seperti itu. Termasuk juga hakim dari alat bukti yang ada, dari barang bukti yang ada, bisa juga nanti ternyata hakim memperoleh keyakinan bahwasanya tidak terbukti ini, ya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Ya, mungkin saja ada salah satu unsur pasal yang tidak terpenuhi, ya, yang mengakibatkan surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka ketika surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim tentunya harus membebaskan terdakwa, ya, memulihkan harkat dan martabatnya, ya, memulihkan nama baiknya dalam kedudukan, harkat serta martabatnya. Ya, putusan bebas ini kan dikenal dengan istilah vrijspraak, kan seperti itu. Atau juga bisa melepaskan terdakwa ontslag van recht vervolging,
Misalnya saja ternyata terdakwa terbukti perbuatannya, tapi perbuatan tersebut bukan bukan perbuatan pidana, tapi dalam ranah misalnya hukum keperdataan misalnya ya, atau bisa jadi ada alasan pemaaf atau alasan pembenar ya, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan atau onslaught van Recht vervolging ya. Tentunya hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya adil dan tepat ya, harusnya adil dan tepat, karena kan di dalam putusan itu hakim ada irah-irah putusannya ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya hakim dalam menjatuhkan itu mengedepankan prinsip keadilan, kan seperti itu. Dan selanjutnya ketika sudah ada putusan, maka putusan itu haruslah dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor ya, seperti itu. Misalnya kalau pidananya penjara ya, kemudian terdakwa yang statusnya sudah terpidana dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan, kan seperti itu. Nah, inilah berkenaan dengan tujuan dari hukum acara pidana. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang hukum acara pidana itu tujuannya mencari kebenaran material, ya, yang berbeda dengan tujuan hukum acara perdata yang mencari dan menemukan kebenaran formil ya. Karena kalau kita lihat dari alat buktinya saja dan proses pemeriksaan di persidangan kan, yang diperiksa pertama kali kalau perkara pidana kan alat bukti saksi terlebih dahulu. Ya, berbeda dengan perdata yang diperiksa pertama kali oleh hakim itu alat buktinya surat, ya, bukti-bukti surat, formil itu kan seperti itu. Maka tujuan inilah yang kemudian membedakan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, ya. Karena hukum acara pidana lebih menekankan mencari dan menemukan kebenaran material. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bagaimana tujuan hukum acara pidana kalau dilihat pada konsideran huruf C KUHP. Ya, ini kita, kalau saya lihat ini tujuan hukum acara pidana yang lebih luas lagi, ya, dalam konsideran ini. Ya, di sana disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing ke arah tegaknya hukum, ke arah tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bisa dilihat juga sebagai tujuan dari hukum acara pidana yang lebih luas lagi ya, agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban, tahu haknya, tahu kewajibannya apa, termasuk juga meningkatkan sikap ya para pelaksana penegak hukum sesuai tupoksinya, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, sehingga tidak ada abuse of power di sana. Ya, aparat penegak hukum harus melaksanakan menegakkan hukum acara pidana sesuai dengan rules yang ada, sesuai due process of law, kan seperti itu. Ya, tentunya ketika hukum tegak, maka keadilan juga ya diharapkan tercipta, ya, timbul kepastian hukum, termasuk juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ya, karena hukum itu untuk manusia, kan seperti itu, bukan manusia yang untuk hukum. Nah, ini menjadi penting ya terkait dengan tujuan dari hukum acara pidana. Selanjutnya kita coba melihat ya pandangan dari para ahli hukum, ya, kita lihat dalam bukunya Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, ya. Beliau menyebutkan juga di sana ada 5 tujuan hukum acara pidana,
ya, yang kalau kita lihat sebetulnya ini mengambil dari konsideran tadi ya, konsideran huruf C KUHP tadi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini penting ya. Kesadaran hukum masyarakat itu menjadi bagian yang penting dalam proses penegakan hukum ya, dalam proses law enforcement. Yang kedua, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum. Nah, ini menjadi penting ya, sikap mental aparat penegak hukum ya. Bagaimana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, dia misalnya saja menegakkan prinsip-prinsip due process of law, misalnya ya, tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya, atau melakukan misalnya tidak melakukan abuse of power, ya. Sikap mental aparat penegak hukum ini menjadi penting, tidak membeda-bedakan, ya, equality before the law, misalnya, ya. Ketika misalnya pelapornya orang kaya, orang miskin, pejabat itu harus diperlakukan sama, kan seperti itu, ya. Tidak membeda-bedakan. Ini menjadi bagian yang penting ya, sikap mental aparat penegak hukum, ya. Dan yang ketiga, tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, ini menjadi penting ya. Tentunya harapannya ketika proses peradilan pidana itu berjalan, tercipta keadilan di sana. Ya, ya, tercipta perlindungan juga ya terhadap harkat dan martabat manusia, yang poin keempat ini, serta yang kelima, menegakkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Nah, ini menjadi tujuan hukum acara pidana. Ya. Yang selanjutnya kita coba lihat bagaimana pandangan Prof. Andi Hamzah melihat bagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Hukum Acara Pidana ya, terbitan Sinar Grafika. Beliau memberikan pandangan, pendapat bahwa tujuan hukum acara pidana itu bukan semata-mata mencari kebenaran. Ya. Mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Ya. Mencari kebenaran material tadi maksudnya ya, itu hanyalah tujuan antara. Ya. Bukan tujuan akhir. Ya. Beliau kan seperti ini kalau kita lihat ya. Jadi tujuan hukum acara pidana itu tujuan akhirnya bukan mencari kebenaran. Ya. Mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Karena menurut beliau, tujuan akhir sebenarnya dari hukum acara pidana adalah mencapai suatu ketertiban, ya, mencapai suatu ketentraman, mencapai suatu kedamaian, menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ya, ini menjadi penting juga ya. Tujuan hukum acara pidana dalam arti yang lebih luas lagi beliau memandangnya kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat proses peradilan itu kan sebetulnya mencari kebenaran material, misalnya tadi mencari kebenaran material, melakukan penuntutan, pemeriksaan sampai dengan pengadilan, kemudian melaksanakan eksekusi. Ya, nah ini tujuan mencari kebenaran itu tujuan antara. Tapi sesungguhnya ketika proses ini berjalan, ya, secara due process of law, artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kan harapannya tercipta suatu ketertiban, ya, tercipta ketentraman, tercipta kedamaian, keadilan, dan tentunya kesejahteraan dalam masyarakat. Ya, ini pandangan beliau jauh lebih luas lagi terkait dengan apa itu tujuan hukum acara pidana. Kemudian kita lihat di sini bagaimana tujuan dari KUHP menurut Prof. Romli Atmasasmita. Ya, beliau dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ya, di sini KUHP memiliki 5 tujuan. Ya. Antara lain yang pertama, perlindungan harkat dan martabat
manusia. Ya, ini menjadi penting ya konsepnya ya, bahwasanya hukum itu untuk manusia. Maka hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ya, baik itu terlapornya, pelapornya, tersangka, terdakwa, terpidana. Ya, maka dalam proses penegakan hukum pidana juga harus memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Itu menjadi penting dalam proses penegakan hukum. Dan yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Ya, beliau mengatakan nih tujuan KUHP ini salah satunya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Maka KUHP itu dikatakan sebagai mahakarya bangsa Indonesia. Ya. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Ya, jadi tentunya KUHP sudah menentukan bagaimana prosedur hukum acara pidananya, ya maka aparat penegak hukum harus memiliki kesatuan sikap dan tindakan ya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dan yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah 5 tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kalau kita lihat dari pandangan Prof. Romli Atma Sasmita. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana. Ya, kalau kita lihat tadi kan kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Maka kemudian kalau kita lihat hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana ini, saya ibaratkan seperti dua sisi mata uang. Nah, ini ada gambaran ya, mata uang, kemudian hukum acara pidana dan hukum pidana ini seperti dua sisi ini tadi. Ya. Sehingga dari fungsinya ya, hukum acara pidana dan hukum pidana itu seperti pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Seperti mata uang lah ya. Bagai dua sisi mata uang. Keduanya tentunya saling melengkapi, sehingga jika salah satu tidak ada, maka yang lain tidak berarti. Ya, ini menjadi penting ya, ibarat dua sisi mata uang. Maka kemudian kalau kita pahami lebih lanjut, ya, apabila hukum acara pidana tidak ada, maka tentunya hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati. Ya, apabila hukum acara pidana tidak ada, maka hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan menjadi hukum yang mati. Karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Ya. Demikian pula, hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur jika tidak ada hukum pidana. Sebab jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berarti tidak ada pula orang yang diproses oleh hukum acara pidana. Ya, ini ibaratkan gerbong kereta api dengan rel. Ya, kita ibaratkan saja hukum pidana itu sebagai gerbongnya, ya, lokomotifnya, dan rel itu sebagai hukum acara pidananya. Ya, maka hukum pidana atau yang kita ibaratkan tadi sebagai lokomotifnya, ya, kereta api tadi ya, dia tidak bisa jalan nih kalau nggak ada hukum acara pidananya, relnya tidak ada relnya, ya. Dan hukum pidana ini kan harus berjalan sesuai relnya, sesuai dengan hukum acara pidananya, kan seperti itu, ya. Maka ketika salah satu tidak ada, ya yang satunya menjadi tidak berfungsi, ya, kan seperti itu.
menjadi mati kan itu, tidak bisa dijalankan. Nah, ini yang saya sebut bagaimana hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Ya, seperti dua sisi mata uang, atau bisa kita ibaratkan lagi seperti rel dengan lokomotifnya, kereta api tadi, kan saling melengkapi. Ya, ketika salah satu ada, ya makanya fungsinya bisa terlaksana. Kan seperti itu ya. Hukum pidana dan hukum acara pidana ini menjadi penting, ya, menjadi dua hal yang penting dan saling memiliki fungsi satu dengan yang lainnya. Nah, itulah kiranya yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi hukum acara pidana seri 2 ini, ya, berkenaan dengan fungsi hukum acara pidana yang memiliki fungsi represif dan preventif, dan yang kedua tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan apa tujuan dari hukum acara pidana. Yang pertama tentunya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, dan yang kedua melakukan penuntutan, ya, pemeriksaan di pengadilan, dan tentu menjatuhkan putusan terhadap terdakwa apabila terbukti, ya. Dan yang ketiga eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim tadi. Nah, di samping itu juga yang terpenting juga tujuan dari hukum acara pidana tentunya terciptanya kesadaran hukum dari masyarakat, ya, kesatuan sikap tindakan dari aparat penegak hukum, termasuk juga terciptanya keadilan, ya, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas, serta hubungan hukum pidana dan hukum acara pidana layaknya dua sisi mata uang, ya, atau seperti lokomotif dengan rel, kan seperti itu, ya. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata dari John Dewey, begawan pendidikan progresif, mengatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seri selanjutnya terkait dengan hukum acara pidana. Salam.